Ya, seperti tadi mungkin sudah sedikit banyak saya sampaikan ya, Sunyi menghadirkan kesetaraan khususnya untuk teman-teman penyandang disabilitas, teman-teman tuli. Nah, bagaimana kemudian perjalanan mereka, kemudian cerita suka duka, pengalaman untuk bisa bekerja dan uh, diterima, berdampingan dengan masyarakat, para pelanggan yang datang ke kedai kopi. Sudah hadir bersama saya salah satu karyawan di Kopi Sunyi, barista juga tentunya pastinya, ada Mbak Diana. Halo. Pak. Ya. Terima kasih Mbak Diana sudah meluangkan waktunya ya di tengah-tengah bikin kopi ya. Kalau Mbak Diana sudah berapa lama kerja di Kopi Sunyi? Oke, sudah lama, hampir setengah perjalanan dari Kopi Sunyi ya. Bagaimana ketika pertama kali bekerja di sini? Mbak Diana sendiri memang punya ketertarikan suka dengan kopi, senang membuat kopi. Oke. Kopi apa yang paling disuka? Oh, oke. Oke. Ketika pertama kali bekerja di sini, ini tempat pertama Mbak Diana bekerja kah sebelumnya atau pernah bekerja? Oke. Ada tantangan atau mungkin juga kendala ketika pertama kali bekerja di restoran yang menjadi bagian dari tempat publik atau public space? Oke. Nah, bagaimana kemudian di Kopi Sunyi ketika awalnya mungkin bertemu dengan pelanggan, kalau mungkin semakin kesini semakin orang semakin terbiasa, kemudian semakin punya penerimaan yang baik, bisa banyak juga yang belajar bahasa isyarat gitu.
Maaf. 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 Oke, artinya dengan kehadiran teman-teman tuli yang ada di sini, semakin banyak bisa menjadi jembatan untuk orang-orang di luar sana juga bisa mengenal dan belajar bahasa isyarat. Mungkin untuk yang standar-standar lebih dulu gitu ya. Nah, ada nggak mungkin ketika yang ada di sini dari mulai awalnya beli kopi jadi punya ketertarikan untuk lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi belajar bahasa isyarat karena teman-teman yang bekerja? Oke, menurut Mbak Diana sendiri semakin banyak gitu ya, mungkin kita ambil contoh seperti yang ada di Sunyi ya, tempat-tempat umum yang bisa memberikan ruang bagi teman-teman yang punya keterbatasan atau mungkin teman-teman penyandang disabilitas untuk bisa lebih berkarya, untuk bisa juga menunjukkan kesetaraan dengan masyarakat lainnya. Nah, apa kemudian dampak yang paling besar yang dirasakan oleh Mbak Diana sendiri? Oke, karena punya ketertarikan dengan kopi juga gitu, apa mungkin mimpi Mbak Diana, apakah mungkin kedepannya pengen juga ya punya kedai kopi sendiri gitu? Oh, oh iya. Oke. Itu mimpi Mbak Diana sendiri. Nah, mungkin mimpi untuk kedepannya untuk teman-teman tuli lainnya, komunitas teman tuli lainnya yang dimana di satu atau bisa hidup bekerja sama dengan masyarakat lainnya, punya kesempatan yang juga sama dengan yang lainnya, dengan adanya tempat-tempat publik atau tempat-tempat umum seperti ini gitu yang bisa mengakomodir. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih sudah berbagi. Mudah-mudahan mimpinya punya usaha sendiri, jadi bos sendiri akan segera terwujud dan pastinya sukses selalu untuk Mbak Diana. Terima kasih.
Dan setelah ini juga Talk is Fun kita masih akan kembali. Ada juga satu kedai kopi lainnya yang juga menawarkan atau memberikan ruang dan harapan bagi teman-teman yang punya keterbatasan. Nah, pastikan ada jalan kemana-mana selengkapnya di Talk is Fun. Itu dia dapat gaji pertama dia, ditanya, Alim, gajinya mau diapain? Buat beli kambing. Kan heran, kok buat beli kambing? Kurban atau gimana? Dia jawab buat kurban. Masya Allah. Jadi itu juga saya, wah ini luar biasa nih.